Shalom, selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Kami atas nama jemaat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah pada minggu pagi hari ini. Namun sebelum memulai ibadah kita, saya akan membacakan pokok-pokok warta jemaat. Hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Verly David. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan yang akan kita terima pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati. Bidang peribadahan dan pembinaan diberitahukan kepada seluruh jemaat bahwa mulai bulan September 2020, kebaktian minggu akan dilaksanakan sebanyak 2 sesi. Yaitu sesi yang ke-1 pada pukul 8 sampai dengan pukul 9 WIB dan sesi 2 pukul 11 sampai 12 WIB. Untuk hari Minggu tanggal 13 September 2020, kebaktian sesi 1 dihadiri oleh jemaat dari sektor 2 dan kebaktian sesi 2 akan dihadiri oleh jemaat sektor 1. Untuk jemaat sektor 3 dapat memilih hadir di salah satu sesi kebaktian tersebut di atas. Baptis dewasa. Akan dilaksanakan sakramen baptis dewasa bagi saudari Rizky Citra Putriana pada hari ini Minggu 6 September 2020. Mohon dukungan doa seluruh jemaat. Keesaan dan kesaksian. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sakit dan dalam masa pemulihan, diantaranya yaitu Bapak Asit Tungkir, Ibu Nur Siti Gultom, Ibu Sri Mulyani Aminta, dan Saudara Jepri Yonatan, dan jemaat lainnya yang tengah dirawat di rumah atau di fasilitas kesehatan lainnya. Pemberkatan nikah. Akan dilaksanakan pemberkatan nikah dan pencatatan sipil bagi Saudara Panji Ranggajaya, putra dari Bapak Asep Sumpena dan Ibu Nurleawati dengan Saudara Rizky Citra Putriana, putri dari Bapak Mesyar Usman dan Ibu Yeti Komalawati almarhum. Pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 pukul 11 WIB. Persiapan pemberkatan akan dilaksanakan pada Minggu 6 September 2020 selesai kebaktian sesi 2. Mohon dukungan doa seluruh jemaat. Melalui warta ini keluarga mengundang jemaat agar dapat hadir dalam pemberkatan nikah tersebut. Berita kelahiran. Telah lahir seorang putra di tengah keluarga Bapak Samuel dan Ibu Cynthia Oktrarina pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 dan diberi nama Jaden Excel. Atas nama jemaat kami mengucapkan selamat berbahagia. Kiranya Tuhan memberkati. Penelitian dan pengembangan. Kami mengucapkan puji syukur kepada Tuhan dan selamat kepada jemaat yang berulang tahun pada tanggal 31 Agustus sampai 6 September. Kiranya Tuhan memberkati. Demikian pokok-pokok warta jemaat. Dan saat kini kita akan memulai ibadah kita. Untuk itu seluruh jemaat untuk bersaat teduh. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan, bersoraklah hai alam semesta.
Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermada bermazmur, di hati umatnya pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, Kau Rajaku. Jemaat sekalian, mari kita masuki kebaktian kita dengan mendasarkan pengharapan kita bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Nas pembimbing dalam kebaktian Minggu pagi hari ini terambil dari Yesaya 43 ayat yang ke-25 yang demikian bunyinya. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri, dan Aku telah mengingat-ingat dosamu. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengaku dosa kita di hadirat Allah yang diawali dengan mengucapkan pengakuan dosa secara pribadi di dalam hati dalam saat teduh. Ya Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba yang sesat, yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu, kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, melainkan supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu demi namanya. Ampunilah segala dosa kami dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Allah suci maha mulia, paman telah tinggali, manusia te deget
mengundang jemaat untuk berdiri. Jemaat yang telah mengaku dosa di hadapan Tuhan, dengarlah firman Tuhan yang berkenan mengampuni dosa kita. Yesaya pasal yang pertama ayat yang 18 berkata demikian. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami beritakan kepada saudara-saudara yang dengan tulus ikhlas mengaku dosa di hadirat Allah, serta mencari keselamatannya hanya kepada Yesus Kristus, bahwa Allah mengampuni dosanya. Amin. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Persilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa untuk pewartaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kembali kami dapat berkumpul di tempat ini, bersekutu bersama dengan Engkau dan bersama dengan sesama kami dalam kebaktian minggu ini. Kami mengucap syukur atas segala anugerah dan rahmat-Mu sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang. Dan kami juga ingin mengucap syukur karena di tengah-tengah kebaktian ini kembali Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami berkenan menyapa kami dengan firman-Mu. Tolonglah kami urapi dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan hendak sampaikan, dan biarlah Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kami, sehingga apa yang kami dengar saat ini boleh terus kami hayati dan kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Kami naikkan doa kami di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ibu, Bapak, dan saudara-saudara sekalian, renungan kita akan didasarkan dari pembacaan Alkitab yang dibuat oleh Sinode Gereja Kristen Pasundan, yang diambil dari kitab Injil Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 35. Perikop dengan judul perumpamaan tentang pengampunan. Saya akan bacakan bagian ini, kita sama-sama menyimaknya. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali.
Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk pembayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawan itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawan yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihi kamu?" Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Sampai di situ pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia adalah orang yang mendengar firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ibu Bapak dan saudara-saudara sekalian, bacaan yang tadi kita baca sama-sama, kita simak sama-sama, bercerita tentang Petrus, murid Yesus yang bertanya kepada Tuhan Yesus, gurunya. Dia bertanya, "Tuhan, berapa kali sih saya harus mengampuni orang yang berdosa terhadap saya? 7 kali kah?" Lalu Yesus menjawab, bukan 7 kali, tapi 70 kali 7 kali. Ini kata-kata yang dipermainkan oleh Tuhan Yesus untuk bukan menunjuk bahwa 70 kali 7 itu 490 kali. Nanti kita ngitung-ngitung. 2 kali, 3 kali, udah 100 kali. Ntar ke 490 nggak boleh ada pengampunan lagi. Bukan begitu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan engkau harus mengampuni orang itu tanpa batas. Nah, cilakannya saudara sekalian, perkataan Tuhan Yesus ini bukan hanya berlaku buat Petrus saja. Di akhir perumpamaan tadi, Tuhan Yesus mengatakan, engkau harus lakukan pengampunan, kalau tidak maka Bapa di surga akan berbuat sama seperti raja yang menghukum hambanya yang tidak mau mengampuni, padahal dia sudah diampuni, dihapuskan hutang-hutangnya. Itu berarti Tuhan Yesus berkata bahwa yang harus mengampuni tanpa batas itu bukan cuma Petrus, bukan cuma murid-muridnya, tapi semua orang.
Saudara dan saya juga harus lakukan begitu. Cilaka enggak? Cilaka kalau menurut saya. Kenapa saya bilang cilaka? Karena susah banget ngampuni tanpa batas. Ya, kalau ada orang berbuat dosa kepada kita, nipu misalnya, kita tertipu, lalu kemudian dia datang pada kita bilang, maaf kemarin saya telah melakukan kecurangan, saya janji nggak lakukan lagi, diampuni nggak? Ampuni. Tapi kemudian datang lagi, nipu lagi gitu. Terus minta ampun lagi. Terus datang lagi, nipu lagi. Minta ampun lagi, dikampunin nggak? Nah, ini udah berkali-kali begini, ini nggak benar ini. Kalau tiba-tiba ada orang yang memaki-maki kita gitu ya, karena emosi, wah dia hina kita dengan kata-kata kasar. Lalu besoknya datang ke kita, maaf ya kemarin saya emosi, saya mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Kita maafkan nggak? Maafkan. Tapi habis itu besoknya dia maki-maki lagi kita gitu, di depan orang. Terus minta maaf lagi. Maafkan nggak? Terus habis itu maki lagi, minta maaf lagi. Maki lagi, minta maaf lagi. Ini berapa kali sih saya harus maafin gitu. Ya pertanyaan Petrus itu pertanyaan kita gitu. Oke lah, Tuhan kalau 1-2 kali saya masih bisa lah. Tapi kalau sampai 490 kali ntar dulu lah. Ya, ada orang mukul saya, muka saya bengkak. Mungkin 1-2 hari saya masih marah. Tapi sesudah lewat, bengkaknya juga udah sembuh, 1 bulan kemudian, maafin nggak? Mungkin masih bisa kita maafkan. Tapi kalau dia mukul saya sampai mata saya buta, itu fatal buat saya. Bisa nggak kita ampuni? Susah ya. Susah, makanya tadi saya katakan cilakalah kita karena jadi murid Tuhan Yesus, dan sebagai murid Tuhan Yesus kita harus lakukan pengampunan tanpa batas itu. Nah, jadi pertanyaan kita, kenapa sih Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengampuni orang tanpa batas? Untuk enggak ngitung-ngitung, pokoknya setiap orang minta pengampunan, setiap orang minta maaf, kita harus selalu memaafkan dan mengampuni. Ini alasannya, saudara sekalian. Karena kita telah lebih dahulu menerima pengampunan dari Allah. Karena Allah sudah mengampuni kita, maka kita harus mengampuni orang lain. Ini agak berbeda ya citra dengan mungkin pemahaman agama lain yang mengatakan saya harus lakukan pengampunan supaya nanti Tuhan ngampunin saya gitu ya. Makanya ditimbang-timbang, saya harus banyak bikin ini supaya Tuhan kasih saya. Dalam keyakinan Kristen enggak gitu. Kita percaya bahwa Tuhan sudah mengampuni saya, dan karena Tuhan sudah mengampuni saya, sudah memberikan pengampunan pada saya, maka saya harus mengampuni orang lain. Gitu ya. Jadi mungkin enggak ngitung-ngitung, kita enggak harus capek-capek ngitung saya udah berapa kali ngampunin ya nanti supaya Tuhan ngampunin saya gitu. Tapi saya harus ngampunin berapa kali pun karena Tuhan sudah mengampuni saya. Dalam pemahaman Kristen memang begitu. Nah, kalau kita mau hitung-hitungan, Tuhan sudah ngampuni kita, dengan kita ngampuni orang lain banyakan mana? Jauh lebih banyak pengampunan dari Tuhan. Nih, buat yang seumuran dengan saya, 40, 50-an, 60-an apalagi. Coba hitung deh, dosa kita tuh selama kita hidup berapa banyak. Dari kecil aja udah banyak dosa kita ya. Bohong sama orang tua, sekolah bilang sekolah kita bolos,
berantem, ngerebut mainan orang, sok jago gitu ya. Kalau main juga curang gitu ya. Main kelereng, main apa, kalau bisa curangin supaya saya menang, curangin gitu. Dari kecil aja kita sudah banyak berbuat dosa. Gedean dikit dosanya lebih banyak lagi. Ngebully orang gitu ya. Kalau ada yang lemah di sekolah, wah seneng banget gitu kalau bisa ngerjain. Nindas yang lemah. Suka bohong, bukan lagi sama orang tua sekarang bohongnya. Sama orang lain, sama pacar gitu ya. Yang paling sering itu kita bohongin. Suka mencuri, ini saya yang ngomongin dosa saya kali ya. Ngelihat mangga orang, ambil. Suka nyakitin hati orang, suka kebut-kebutan di jalan, ugal-ugalan. Kalau dulu bohong sama orang tua, udah gedean dikit berani ngelawan orang tua gitu ya. Makin dewasa kita, wah makin canggih dosa kita. Ngegosip, fitnah gitu, wah munafik kita di depan orang kelihatannya baik, padahal di belakang kita apain gitu ya. Fitnah seperti itu. Sombong, aduh ini nanti ibu bapak kalau apa, lihat deh, ada 7 dosa yang tidak terampuni, yaitu ajaran dari Paus zaman dulu. Ada 7 dosa yang tak terampuni, yang paling harus diingat, salah satu dari 7 dosa itu adalah kesombongan. Kenapa? Karena kesombongan itu susah banget dilihat. Kadang-kadang dia bisa bersembunyi di kerendahan hati. Ya, saya mah orangnya suka ngalah. Saya mah orangnya nggak sombong. Saya orangnya mah rendah hati. Sebenarnya saya lagi sombong gitu ya. Lagi sombong dengan diri saya bahwa saya tuh orangnya rendah hati, suka ngalah gitu. Itu dosa yang kita lakukan. Nah, sekarang coba hitung, dari kecil kita udah berbuat dosa, udah gede, udah dewasa kita berbuat dosa, berapa banyak dosa kita kepada Tuhan? Banyak banget ya, nggak bisa dihitungin. Mungkin sepanjang hidup kita kalau ditimbang-timbang lebih banyak dosanya daripada berbuat baik dan berbuat benarnya. Ya, karena itu Paulus mengatakan, aku nggak mungkin selamat kalau Tuhan tidak menyelamatkan, karena begitu besar dosaku. Ya. Bukan cuma apa yang aku lakukan, tapi apa yang aku pikirkan. Bahkan dagingku, tubuhku cenderung melakukan dosa karena dikuasai oleh dosa. Tapi apa yang Tuhan katakan pada kita? Dosamu sudah diampuni. Jadi berapa besar pun kesalahan kita, berapa banyak pun dosa kita, Tuhan bilang, sudah, kamu sudah diampuni, kamu bersih kembali. Tadi berita anugerah gitu ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, ya, noda yang susah hilang gitu, tapi akan jadi putih seperti salju. Artinya Tuhan tidak akan pernah ingat-ingat lagi apa yang kita sudah lakukan dulu. Tuhan memberikan anugerah yang begitu besar kepada kita. Dan kalau Tuhan mengampuni kita seperti itu, maka kalau kita tidak mau mengampuni, keterlaluan gitu ya. Kalau kita tidak mau mengampuni sesama kita, keterlaluan. Karena Tuhan. Dan karena itu Tuhan memberikan ilustrasi, sebuah perumpamaan. Saya nggak usah ulangi, nanti baca lagi ya bacaan kita ini. Singkatnya, ada seorang hamba, dia berhutang sama raja, berhutang itu 10.000 talenta, ya. Karena dia minta belas kasihan, raja itu mengampuni dia, bilang kamu sudah diampuni, hutangmu dilunaskan, tidak harus dibayar. Tapi terus kemudian dia ketemu sama temennya, hamba lain, temennya ini hutang sama dia 100 dinar.
Itu 10.000 sama 100 saja udah jauh beda ya. 100 dinar, tapi dia bilang enggak, kamu harus bayar gitu ya. Dicekik, dipenjarain. Ya, akibatnya raja itu marah. 10.000 sama 100 dinar, tapi 10.000 itu 10.000 talenta, Bapak sekalian. Kalau dipelajari lagi, 1 talenta itu tidak sama dengan 1 dinar. Jadi ini 10.000 talenta, ini 100 dinar. Nah, di kamus Alkitab dikatakan 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Itu artinya bukan 10.000 banding 100, tapi 10.000 kali 6.000 dulu dibanding 100. Kalau sama-sama dinar, itu berarti 60 juta dinar, ini cuma 100 dinar. Ya. Mungkin agak susah juga kalau kita ngomong dinar. Kita rupiahkan lah ya, supaya makin jelas. Dinar itu berapa rupiah sih gitu. Ini gampangnya gini aja. Ini hitung-hitungan nggak mirip, nggak percis, nggak tepat, tapi saya ambil gambaran kasar aja. Zaman Tuhan Yesus itu upah seorang pekerja harian itu 1 hari itu 1 dinar. 1 dinar 1 hari. Kalau zaman sekarang upahnya berapa? 1 hari buruh 100.000, 50.000 lah ya. Yang kecil, saya ambil misalnya UMR paling kecil di Jawa Barat 1,5 juta, berarti kira-kira 1 hari 50.000. Ambil kecilnya aja. Nah kalau 50.000 berarti satu hari itu seorang dapat 1 dinar. Jadi 1 dinar itu sama dengan 50.000, kira-kira begitu. Jadi hutangnya berapa sebenarnya? Nah kita lihat aja. Kalau 100 dinar, maka 100 kali 50.000, 5 juta. Temennya itu hutangnya cuma 5 juta. Sedangkan dia hutang ke raja berapa? Jadi 60 juta dinar. 60 juta itu dikali 50.000. Berapa rupiah? Saya udah hitung 3 triliun. Tahu triliun? Kalau nolnya 3 itu 1.000. Kalau nolnya 6 1.000.000. Kalau nolnya 9 itu 1 miliar. Kalau nolnya 12, nah itulah triliun. Jadi 1 triliun itu sama dengan 1.000 miliar. Jadi utang dia 3 triliun, 3.000 miliar utangnya. Sementara temennya ini hutangnya cuma 5 juta rupiah. Itu kan betul-betul keterlaluan gitu ya. Dia sudah diampuni dengan 3 triliun, dia nggak mau ngampunin temennya yang hutangnya cuma 5 juta. Ya nggak cuma juga sih, 5 juta tuh besar. Ya gaji saya tuh 5 juta. Jadi sebenarnya utangnya besar. Tapi kalau dibandingkan dengan utangnya ke raja nggak ada apa-apanya gitu ya. 5 juta memang besar, tapi kalau dibandingkan. Nah kalau ada orang lain nyakitin kita, mungkin Pak Bapak nggak ngalamin sih seperti saya gitu. Kalau Bapak ngalamin mah nggak gampang bilang ampunin Pak. Iya, mungkin yang kita alami ketika orang nyakit itu sakit gitu. Tapi jangan lihat itu, tapi bandingkan dengan apa yang Tuhan berikan buat kita. Bandingkan apa yang Tuhan lakukan buat kita. Oleh karena itu, Ibu Bapak sekalian, kita tidak akan mungkin bisa mengampuni orang kalau kita ngelihat apa yang dilakukan oleh orang. Sekali lagi tadi saya katakan susah banget. Saya sebagai pendeta juga kalau melihat perbuatan orang lain mah nggak mungkin bisa ngampunin gitu ya. Apalagi yang tadi yang sudah nyakitin, yang sudah apa, yang bikin saya susah, gitu. Yang bikin saya sengsara itu. Ketika ditanya, Pak kalau Bapak sekali waktu ketemu Pak sama orang yang nembak ayah Bapak waktu Bapak baru umur 7 bulan, saya umur 7 bulan ayah saya tuh ditembak mati
oleh perampok. Karena dia kerja di bank, dirampok, dia ditembak, mati. Kalau saya ditanya sebagai manusia, aduh gara-gara dia saya dari umur 7 bulan udah gak punya bapak dan hidup saya sengsara. Itu gak bisa ngampunin kalau cuma ngelihat itu. Tapi Ibu Bapak sekalian, Tuhan Yesus mengajar kita untuk jangan lihat itu gitu. Tapi lihatlah kepada Dia yang sudah memberi pengampunan, yang sudah memberi kasih yang begitu besar. Sebab hanya dengan cara itu kita bisa mengatakan, aduh Tuhan terima kasih Engkau telah menganugerahkan pengampunan kepadaku begitu besar, maka aku harus mengampuni orang lain seberapa besar pun kesalahan mereka, karena tidak sebanding dengan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Satu hal lagi soal pengampunan ini, saya cuma singkat mau mengatakan begini. Orang yang dikuasai rasa dendam, dikuasai rasa benci, sebenarnya orang yang sedang menyiksa dirinya. Ya. Keingetan terus dengan kesalahan orang lain itu. Terus dalam hati kita, kapan gue bisa bales gitu. Akhirnya kita tersiksa dengan perasaan benci dan perasaan dendam. Tapi orang yang mengampuni, orang yang membebaskan diri dari itu. Kenapa begitu? Saya nggak mau uraikan. Kalau saya uraiin jadi khotbah kedua nanti. Tapi untuk hari ini cukuplah kita renungkan bahwa mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan, mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan yang sudah mengampuni kita, supaya kita belajar untuk mengampuni orang lain yang bersalah pada kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Kita akan memasuki pelayanan baptisan dewasa. Kita mempersiapkan diri dengan menyanyikan Kidung Jemaat 364. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Aku berserah, kepadamu, Juru Selamat, aku berserah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana telah diberitakan dalam warta jemaat sesuai dengan tata gereja dan peraturan pelaksanaan tata gereja GKP, maka pada kebaktian minggu ini akan dilakukan pelayanan sakramen baptisan dewasa. Yang akan menerima sakramen baptisan dewasa adalah Saudari Rizky Citra Putriana. Tuhan kita Yesus Kristus sebelum kenaikannya ke sorga telah berpesan kepada murid-muridnya, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Baptisan mengingatkan bahwa kita dan anak-anak kita sejak semula adalah orang-orang berdosa. Firman Tuhan memberitakan tidak ada yang benar,
seorang pun tidak. Karena itu tidak seorang pun dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dilahirkan kembali. Hal itu dinyatakan dalam sakramen baptisan yang ditandai dengan pembasuhan dosa-dosa kita dan anak-anak kita oleh darah Yesus Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Dibaptiskan dalam nama Allah Bapa menyatakan dan memeteraikan kepada kita bahwa Allah Bapa mengadakan perjanjian anugerah yang kekal dengan kita dan anak-anak kita. Dia hendak mengangkat kita menjadi anak-anaknya dan waris-warisnya. Dibaptiskan dalam nama Anak memeteraikan kepada kita bahwa oleh pengorbanan Yesus Kristus Tuhan menyucikan kita dari segala dosa. Dibaptiskan dalam nama Roh Kudus memeteraikan kepada kita bahwa Roh Kudus hendak bekerja di dalam hati kita dan mengaruniakan hidup yang baru karena persekutuan dengan Kristus dari hari ke hari. Saudara-saudara, setelah melaksanakan pembinaan melalui katekisasi dan mengadakan percakapan dengan calon baptis dewasa, maka Majelis Jemaat menyatakan bahwa Saudari Rizky Citra Putriana diperkenankan untuk menerima sakramen baptisan. Oleh karena itu, Saudari Rizky Citra Putriana dipersilakan untuk berdiri. Saya persilakan untuk mengucapkan pengakuan iman saudara. Selanjutnya, Saudari Rizky Citra Putriana dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apakah saudara menerima panggilan Allah di dalam Kristus untuk dengan karunia-Nya melawan dosa dan iblis, serta mengikuti juru selamatmu dalam kehidupanmu, serta mengikuti Dia di hadapan manusia dan bertekun bekerja dalam kerajaan-Nya? Yang kedua, apakah saudara dalam persekutuan Gereja Kristen Pasundan bersedia mengambil bagian dalam tugas pelayanan firman dan sakramen, bertekun di dalam doa dan di dalam membaca Alkitab, serta turut membantu pekerjaan jemaat Kristus di sini menurut daya kekuatan saudara? Apakah jawab Saudara Rizky Citra Putriana? Kiranya Tuhan menolong saudara.
Kiranya hari dunia Allahmu beranugerah, beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Berdasarkan pengakuan iman dan baptisan yang telah saudara terima, kami menyatakan bahwa saudara dihisapkan menjadi anggota Gereja yang Kristen, serta berhak untuk menerima sakramen perjamuan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka kami serahkan dia ke dalam kasih saudara-saudara sebagai anggota yang menjadi satu dengan kita semua di dalam Tuhan. Dengarlah kata-kata yang diucapkan. Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jemaat diundang untuk berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita dengan mengingat firman Tuhan yang berkata, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. 2 Korintus 8 ayat yang ke-12. Persembahan diiringi dengan pujian tabuh gendang. Tabuh gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah
Jemaat diundang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, di dalam Tuhan Yesus yang menjadi sumber kehidupan kami, saat ini sungguh kami bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang melimpah di dalam kehidupan kami yang tidak pernah kami dapat hitung satu persatu. Tuhan, saat ini sebagai tanda ucapan syukur kami sebagian anak-anak-Mu hadir untuk memberikan persembahan syukur kepadamu. Biarlah persembahan ini Tuhan terima dan jadikan persembahan ini menjadi alat untuk penata layanan khususnya di Gereja GKP Lembang. Berkati majelis jemaat yang akan mengelola persembahan ini, berikan hikmat agar dikelola sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga Tuhan mereka-mereka yang dengan tulus ikhlas memberikan persembahan ini, limpahkan berkat-Mu di dalam kehidupannya hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama bersatu dalam doa syafaat yang akan kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami kembali diingatkan akan satu tugas mulia kami sebagai murid-murid-Mu, yakni mengampuni orang yang bersalah pada kami. Oh Tuhan, tolonglah kami, supaya kami senantiasa mengarahkan mata hati kami hanya kepadamu, melihat betapa besarnya kasih-Mu kepada kami, betapa Engkau telah mengampuni dosa kami yang begitu besar, sehingga dengan melihat hanya kepadamu saja, kami boleh belajar untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami bersyukur hari ini kami boleh menyaksikan sebuah peristiwa besar yang terjadi pada saudara kami yang baru, saudari Rizky Citra Putriana, yang pada saat ini di hadapan Engkau dan di hadapan kami telah mengucapkan pengakuan imannya kepadamu dan telah ditandai dengan baptisan kudus. Tuhan, kiranya peristiwa baptisan ini menolong saudara kami, saudari Citra, untuk terus bertumbuh di dalam iman dan percaya kepadamu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus melingkupi dia, bekerja dalam kehidupan dia, karena ketika ia memutuskan untuk mengikut Engkau, ia disadarkan bahwa ia memikul tanggung jawab yang besar. Dia harus berhadapan dengan berbagai tantangan, bahkan penderitaan. Ia harus bersedia untuk memikul salib bersama-sama dengan Engkau. Kuatkanlah dia ya Tuhan, supaya setia kepadamu. Dan biarlah Engkau juga menolong kami sebagai jemaat, supaya kami terus dapat menolong saudara kami ini bertumbuh dalam iman dan percayanya kepada Engkau saja. Biarlah juga ya Tuhan, peristiwa baptisan ini mengingatkan ulang kepada kami yang telah menerima baptisan pada waktu yang lalu, beberapa tahun bahkan beberapa puluh tahun lalu. Biarlah kami selalu sadar bahwa baptisan menjadi tanda betapa baiknya Tuhan kepada kami, betapa Tuhan telah mengorbankan diri untuk menebus kami dari dosa-dosa kami yang begitu besar. Sehingga dengan kesadaran itu kami terpanggil untuk setia kepadamu, kami terpanggil untuk terus mengampuni sesama kami.
Kami saat ini ingin berdoa secara khusus bagi kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami boleh beribadah bersama di gedung gereja pada saat ini. Tapi kami juga tahu ada banyak saudara-saudara kami, jemaat-jemaat GKP yang lain, bahkan gereja-gereja yang lain, yang sampai saat ini belum bisa beribadah bersama di gedung gereja dan terpaksa melakukan kebaktian minggu dari rumah mereka masing-masing. Kondisi yang sangat tidak menyenangkan, kondisi yang sangat tidak menyukakan hati. Dan lebih dari itu, Engkau juga tahu betapa kehidupan kami menjadi sangat sulit karena pandemi COVID ini. Bukan cuma sulit beribadah di gereja, tetapi juga sulit melakukan aktivitas-aktivitas, kegiatan-kegiatan sehari-hari kami. Bahkan kami juga mengalami banyak sekali kesulitan-kesulitan dalam bidang ekonomi. Dalam kehidupan bergereja, kami juga mendengar ada banyak jemaat-jemaat gereja Kristen Pasundan yang saat ini bahkan sudah kekurangan dana untuk menjalani kegiatan sehari-hari mereka, untuk membiayai operasional harian mereka. Tuhan, pandemi ini sangat menyulitkan kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau tidak tinggal diam. Kami percaya bahwa Roh-Mu terus bekerja di tengah dunia ini menolong kami sekalian, umat manusia, agar mampu keluar dari pandemi ini. Karena itu biarlah Tuhan dalam segala kesulitan kami tetap mengarahkan pengharapan kami kepadamu dan percaya bahwa Engkau bekerja melakukan yang terbaik bagi kami, orang-orang yang percaya kepadamu dan bagi seluruh umat manusia sebagai ciptaan-Mu. Tuhan, kami ingin menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, karena kami percaya apapun yang terjadi bagi kami, Engkau tidak meninggalkan kami. Kami percaya kasih dan anugerah-Mu terus menaungi kami, dan karena itu kami ingin menyerahkan hidup kami, hidup gereja-Mu, hidup jemaat-Mu, hidup bangsa dan negara ini, bahkan kehidupan seluruh umat manusia di dunia ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Inilah ya Tuhan doa syafaat kami yang kami naikkan kepadamu di dalam keyakinan kami kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam namanya kami berdoa. Dan saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kembali saya undang Ibu Bapak sekalian untuk berdiri. Kita akan menutup kebaktian kita dengan nyanyian PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya. Melalui
pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendah akan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat sekalian, pulanglah dengan damai sejahtera dan lakukanlah perintah firman Tuhan. Berupayalah untuk mengampuni sesamamu karena Tuhan sudah mengampunimu. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Bapak Ibu, kita akan berada di depan, jadi diucapkannya hanya tidak bersalaman seperti itu.